Doakan masa guys. Yang semangat keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin ajli salatari min la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ashraqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mautu jisru yusallu al-habibu ilal habib. Sallallahu alaihi wa azim. Wa qala rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur selalu kita nanti mengucapkan kalimat alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa Allah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat tersebut sehat walafiat, panjang umur, iman, Islam, tauhid serta hidayah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dapat melangkahkan kaki kita menuju ke majelis taklim ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka berzikir kepada Allah, bersolat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ini adalah suatu amalan-amalan yang membawa kita bekal nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Dan tak lupa salawat wassalam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita di dalam golongannya. Amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya muliakan dan sama-sama kita hormati sahibul majlis, dan ketua RT kita Bapak Bibi, dan juga beserta ketua lingkungan kita Ibu RW Hajah Erwina. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah berikan selalu kesehatan walafiat, memudahkan segala urusan-urusannya, dari pikiran barokahnya, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah di dalam berbuat kebaikan dan diperluaskan syiar demi kepentingan agama Islam. Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut menjadi bekalnya di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal. Juga tak lupa Ustaz Muti yang selalu selama ini hadir di majelis kita doakan juga beliau, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Berikan selalu kesehatan walafiat, dengan segala urusannya dilimpahkan rezeki dan barokahnya. Amin ya rabbal. Dan juga para sesepuh kita, Bapak Mehmet dan juga Pak D, kita doakan semua seluruh jamaah yang hadir di sini mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dijauhkan daripada bala bencana. Amin. Dijauhkan dari segala macam penyakit, apalagi yang namanya penyakit corona. Amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berzikir, marilah kita telaah daripada kitab Mukhtarul Hadis. Ya, adik dengerin ya, dengerin. Jangan ngobrol. Nanti kalau ngobrol kalian nggak dapat ilmu, nggak dapat pemahaman, nggak dapat pengetahuan kalau mau ngobrol. Karena ada cerita orang PA. Nih, orang PA dengerin nih. Ya, orang PA dengerin ceramah ketika sholat Jumat. Begitu dengerin ceramah dia tidur merem. Ya,
Dia pas bangun ngedenger ujungnya doang ceramah. Ambil yang bagus, buang yang jelek. Begitu selesai sholat Jumat, lihat sendal sebelahnya bagus, sendal batak, sendal permen, sendal jepit. Dia inget tuh omongan Ustad. Tadi Ustad ceramah Jumat katanya ambil yang bagus, buang yang jelek. Buang aja sendal gue yang jelek mau ambil yang bagus. Nah ini orang makanya kalau orang lagi ceramah, lagi memberikan pengetahuan, diamati, didengarkan, nanti insya Allah diamalkan biar mendapat penambahan pengetahuan. Kalau nggak dengerin ya jadi orang ntar nggak ngerti kayak tadi, ambil yang bagus, buang yang jelek. Sendal yang jelek dibuang, yang bagus diambil, kan orang Zaman Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan pelajaran kita kali ini dalam kitab Muhtarul Hadis yang bertema tentang yang menyebabkan hidup penderitaan. Siapa orang yang mau hidup menderita? Nggak ada. Orang gila juga nggak ada hidup menderita. Coba aja orang gila kasih duit masih dipungut. Orang gila aja mau duit, apalagi orang sehat. Iya. Makanya nggak ada di dunia ini orang yang hidupnya mau menderita. Apa sebab-sebab daripada penderitaan di dalam kehidupan? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam arba'un minas saqaa. Ada 4 hal yang merupakan penderitaan. Al-awwalu zumurul ain. Yang pertama adalah pandangan yang picik. Apa itu picik? Licik, jahat. Ada orang zaman sekarang depan kita baik, belakangnya ngomongin orang, belakangnya ngejelekin orang. Ada juga pemerintahan kita di depan media mah bagus, di depan media mah selalu berkomentar bagus, tapi di belakangnya jahat. Ada yang begitu. Banyak pejabat-pejabat kita juga. Banyak zaman sekarang orang pada licik. Jangan kata yang tingkat atas, yang tingkat bawah ada. Pembagian sembako harusnya rata. Ada juga yang nggak rata pembagian. Kalau di sini mah insya Allah jujur, RT kita orang majelis. Kalau di tempat lain mah yang satu hilang minyaknya, terus ada lagi sono RW atau RT sebelah sana tangan tinggi, pembagian sembako beras hilang. Nah ini orang licik ini menyebabkan akan menderita buat dirinya sendiri. Nah jadi kita kalau jadi orang jangan licik, jangan jahat. Emang ya, Tom, kalau jadi orang jangan jahat. Orang lagi sholat sendalnya belum bertindak, nggak boleh. Kalau jadi orang kita nggak boleh jahat, nggak boleh jolim, nggak boleh licik, nggak boleh. Itu orang-orang munafik biasanya kebanyakan. Kalau orang munafik ya begitu, licik. Depan kita mah baik, inggih, matur suwun. Belakang kita mah jahat, ngomongin orang. Wah si anu bagaimana begini begitu. Banyak kan orang munafik kayak gitu, licik pikirannya. Makanya kalau orang-orang di pemerintahan kita udah banyak yang licik, bahaya untuk negara Indonesia. Makanya kita doakan pejabat-pejabat kita mudah-mudahan pada jujur, amin. Mudah-mudahan pada licik, amin. Agar negara Indonesia menjadi negara yang amanah, baldatun, thayyibatun wa rasul qabul. Dan pemimpin-pemimpin kita. Zaman sekarang kenapa sih Ustaz banyak musibah? Lihat di medsos, di TV, di media musibah mulu di mana-mana. Belum lama di Sukabumi angin kencang, semua rumah pada hancur. Gak lama lagi di Cisarua Bogor longsor, rumah warga ambles semua ke bawah air. Terus di Banten juga ada lagi banjir bandang, di Kalimantan, di Manado,
suatu kaum, di suatu negara, di suatu desa, di suatu kampung ada 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Yang pertama, pemimpin dan pejabatnya itu selalu hianat. Ingat-ingat nih, ya. Pejabat dan pimpinannya itu hianat, selalu berkhianat. Yang kedua, masyarakatnya, rakyatnya, ya, rakyatnya itu udah tidak taat, banyak maksiat, warga negara Indonesia bermaksiat, udah pimpinannya, udah pejabatnya juga hianat, masyarakat warganya juga berkhianat, nggak mau taat, banyak maksiat di mana-mana, ya. Maksiat ada di kampung ini, di kampung ini, di kampung ini, itu hati-hati. Kalau kita melihat nasihat, ya, melihat maksiatnya kita nih lagi liwat, kita tegur aja lah. Kalau lingkungan kita mah nggak usah takut. Karena apa? Kalau kita melihat kemaksiatan di depan kita, kita diem aja, itu bukan sabar, ya, itu kebodohan. Ustaz, saya takut menegur kemaksiatan, takut mati. PA, lo nggak tegur kemaksiatan, lo nggak larang kemaksiatan, lo ngelarang juga kemaksiatan, apa lo akan jauh dari kematian? Tetap aja mati-mati juga. Kalau wilayah kita ada kemaksiatan, tegur aja, udah nggak usah takut. Apalagi narkoba, ya musuhnya negara, ya tinggal lapor doang, polsek gerbek habis. Ya sekarang jangan kasih kesempatan sama orang-orang yang bermaksiat. Kalau dikasih kesempatan, orang-orang bermaksiat zaman sekarang akan menjadi lebar. Ya, saya terapkan di perumahan. Kalau ada yang minum-minuman, tangkap. Mau mandor ke, mau jawara ke, mau jagoan ke, 8 dulu. Ya, tahu sendiri orang kampung mah. Ya, mandor-mandornya, jawara-jawaranya, kemana-mana bawa golok, nggak ada yang kosong. Ansip aja bawa golok, di sini masih mending bawa besi doang, pentungin cangklonongan tong. Kali sono golok yang panjang di bawah dia. Tapi kita punya peraturan di perumahan. Kalau ada yang minum-minuman, mau itu mandor, mau itu jagoan, mau itu jawara, pegang laporin. Ya karena bermaksiatan jangan dibiarin. Kalau dibiarin, dia panggil teman-teman neng, tambah banyak, ada yang ngumpul, minuman tambah banyak, ya, tambah merajalela nantinya. Jadi kalau ada kemaksiatan, jangan kasih kesempatan, laporin langsung. Kalau kita nggak berani, laporin polisi. Ya, karena narkoba adalah musuh negara. Jangan takut, apalagi di wilayah kita udah ada majelis. Ya di ujung juga ada pengajian. Kalau sampai ada yang mabok-mabok, minum, laporin aja udah. Ya, laporin aja ke polisian. Ya, mudah-mudahan di lingkungan kita umur ini nggak ada kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini kalau kita melihat kemaksiatan, kita tegur baik-baik. Jangan sampai kita diamin, karena kalau kita diamin itu bukan sabar. Namanya kebodohan. Anak-anak juga nih kalau di sekolah ada kan abang-abang tuh yang jual cilok, apa jual apa tuh bakso ojek, ada pasangan-pasangan. Jangan kasih tahu bang, ini nggak boleh bang, ini judi. Ada tuh tukang cilok masang 1000, wah dapatnya apa nih? Umpamanya hadiahnya buku, terus masang lagi 500 perak, dapatnya apa nih? Biskuit. Nah itu nggak boleh tuh, judi itu namanya. Ya, anak-anak jangan ya. Kalau nanti udah masuk sekolah, kalau ada yang begitu bang, bilangin bang, itu nggak boleh bang, itu judi itu bang. Ya, jangan didiemin, belajar berani. Ya, kalau orang ditegur, insya Allah dia akan berpikir. Tapi kalau orang nggak pernah ditegur, dia nggak akan pernah berpikir. Ya, Ustadz juga sering ditegur orang, sering dinasihatin orang. Karena semakin dinasihati, semakin ditegur orang, kita semakin tahu kekurangan yang ada pada diri kita. Jangan ditegur orang marah, ya, tegur orang marah, dinasihatin nggak terima, jangan.
Karena kalau orang nasehatin kita, orang tegur kita, itu berarti kita mengetahui apa kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Itu ya. Guru Ustaz juga sering negur, Ustaz, ente jangan begitu, karena kalau ente begitu, ente jadinya begini. Sering ditegur ya. Alhamdulillah masih ada yang memperhatikan. Kalau orang nggak mau ditegur, nggak mau menerima nasihat, orang kayak iblis. Kayak iblis nggak mau dinasehatin sama malaikat, dikasih tahu, iblis sudah iblis, lo sujud aja sama Nabi Adam, apa susahnya sih lo sujud? Agak mau gue dari api, dia dari tanah. Ya, minta ampun sama Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunin dosa-dosaku ya Allah. Lo mau ampunin lo, sujud sama Nabi Adam. Aduh, enggak deh ya Allah, nggak mau. Iblis nggak mau dinasihatin sama malaikat tadi, nggak mau dinasihatin. Ya, makanya kalau orang nggak mau menerima nasihat, berarti orang itu kayak iblis. Lanjut, bahwasani lalu apa yang membuat penderitaan yang kedua adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Hati yang keras. Hati yang keras adalah salah satu yang nggak mau nerima nasihat. Kalau ada ustadz ceramah, dia nggak mau dengerin tuh. Kalau ada ustadz nasihatin, nggak mau dengerin, masuk kanan keluar kiri. Itu hati yang keras. Kalau berdoa minta sama Allah nggak pernah keluar air mata, itu bisa masuk kategori hati yang keras. Bagaimana ustadz supaya hati nggak keras? Rajin datang ke majelis taklim. Itu ilmunya. Kalau hati kita supaya nggak keras, datang rajin ke majelis taklim. Karena di majelis taklim kita berzikir, hati kita, ya, kalbu kita berzikir, lama-lama akan menjadi lembut hatinya. Kalau orang udah hati lembut enak, ya, bisa menyerap ilmunya dengan baik, bisa menggunakan ilmunya dan mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan. Tapi kalau orang yang hatinya keras, belagu, songong, bahasa sekarang ini mah. Kalau orang punya hati keras, songong, dikasih tahu malah pintaran dia, padahal bohong. Ya, zaman sekarang banyak yang begitu, punya hati keras, dinasehatin yang baik, malah nggak terima, malah sok pintar. Makanya kita jangan menjadi orang yang selalu berlebihan. Boleh pintar, tapi jangan merasa lebih pintar. Boleh hebat, tapi jangan merasa lebih hebat. Nah, ini yang bahaya, merasa lebihnya ini timbulnya sombong. Yang kedua, jadi hati yang keras akan membuat penderitaan di dalam kehidupan. Supaya hati nggak keras, banyak berzikir, rajin-rajin datang ke majelis taklim. Rajin-rajin datang majelis taklim, biar hati kita nggak keras. Kalau kita nggak rajin ke majelis taklim, nggak pernah dengar nasihat, hati beku, keras, lama-lama jadi orang songong, songong. Jangan ya, rajin datang majelis taklim. Ajak teman-teman kita, ajak saudara-saudara kita untuk mensiarkan agama Islam.